Jadi suatu daya tarik bagi pengunjung untuk datang, ya, terutama tadi menurut brands yang sangat langka, yang mungkin di spot-spot lain itu tidak ditemui, tapi di Bahoy di sini itu ada juga warnanya itu bermacam-macam. Dengan adanya perkembangan sekarang sehingga munculnya ekowisata, maka ternyata pengakuan itu betul-betul diakui oleh masyarakat. Karena manfaat dari DPR itu sendiri sudah langsung dirasakan oleh masyarakat. Mari kita belajar untuk melestarikan lingkungan, tidak hanya dibatasi oleh zona yang sudah ditetapkan, yang punya perdesnya. Lingkungan ini bukan milik generasi sekarang ini hanya, tetapi ada generasi-generasi yang berikut. Jangan kita sengsarakan dengan ulah kita. Mangrove itu bukan hal yang mudah. Dari hati dulu kan. Karena ada orang bilang yang penting tak so tanam, yang penting sudah padana. Tapi kalau bagaimana kita mencintai mangrove, seperti mencintai diri kita sendiri, kan itu memberikan keselamatan bagi anak cucu kita. Sampai selama-lamanya berani sumpah tidak ku melupa sampai ku mati. Kalau ini kita tanam ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 12 tahun, ada yang 8 tahun. Itu umur dari mangrove. Ya, di sana-sini terdengar bencana-bencana yang cukup menakutkan karena orang di Mantehage di tengah lautan, orang bilang pulau rata. Jadi mungkin kesadaran untuk keselamatan pulau tersendiri yang membuat seluruh masyarakat turut serta untuk menanam bakau, bahkan melestarikan bakau itu sendiri. Ini karena memang belum ada yang berbuah. Makanya kita nanti melakukan pembibitan di bulan September untuk jenis syrups ini atau ting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah di atas umur, yang sudah cukup umur untuk kerja, ya sama-sama menanam mangrove. Ini penyangga kehidupan kita. Kalau mangrove ini mati, berarti orang juga tidak akan pernah merasakan bahwa apa kegunaan daripada mangrove itu. Karena di bawah itu kan tempat bertelurnya ikan. Mungkin dulu waktu mangrove dipotong itu ikannya berkurang, Pak. Karena jadi tanpa bertelur, orang potong kan di akar-akar. Nah, tapi sekarang karena sudah mangrove itu sudah dilindung, dijaga, ikannya sangat bertambah. Waktu yang lalu itu banyak masyarakat memakai sebagai kayu api. Sebelum ada kawasan Taman Nasional Bunaken, sebelum mangrove ini dinyatakan dilindungi. Mangrove atau bakau tidak dapat ditebang sembarangan, dan waktu itu juga bahan bakar minyak tanah mahal. Jadi solusi terbaik yaitu arang tempurung yang tidak memakan biaya yang cukup mahal, mudah didapat. Untuk kelapa, untuk kopra, tempurungnya dipakai untuk bakar, untuk dimasak, dan kopranya dibawa ke Manado. Karena yang lalu itu siram, tetapi ketika kita diajarkan seperti itu, maka ibu-ibu langsung spontan untuk ikut sama-sama dalam pembuatan arang aktif. Mana dari karangetang?
Memang kita jual banyak di Manado, di kota, karena arang kita cukup baik. Standar airnya itu sedikit sekali. Oleh karena itu mereka suka ambil karena memang nyalahnya juga bagus, kadar airnya kurang. Tapi sekarang kita terbentur dengan transportasi. Bukan hanya di desa kami, tapi juga membuat pelatihan ke kabupaten lain, Kabupaten Sangihe, bahkan ke Bolomongondo. Ada anggota dari kelompok Baronang yang diutus Ibu Guru Agama Fola Harinda ke Bengkulu untuk membuat pelatihan arang aktif. Saat-saat ini kan yang dicarikan bahan bakar alternatif. Kami kan ada banyak tempurung, jadi ada setiap pekarangan ada kelapa, jadi ada pengusaha kopra, jadi dari situlah kita ambil tempurung itu dan kita olah menjadi briket. Ya, saya di dalam berbagi ilmu dan pengetahuannya, saya senang sekali karena ini merupakan di Provinsi Bengkulu ini baru kami yang pertama briket arang ini, ya baru kami yang ada. Ya, kalau saya amati dari kelompok yang mengerjakannya juga ya, dari pengendala itu kalau sudah jadi barang itu yang jelas pemasarannya ya. Terus untuk kelanjutannya supaya masyarakat mengenal bahwa briket arang ini bisa untuk pengganti bahan bakar lainnya seperti gas atau minyak tanah seperti itu yang sudah langka gitu kan. Kalau kita lihat di berita-berita kan sekarang subsidi untuk bahan bakar sendiri untuk tahun 2013 bisa mencapai 305 triliun gitu kan. Jadi itu kan sangat besar. Jadi untuk jalan alternatif ini mungkin untuk mengurangi itu ya kita bantu untuk masyarakat mandiri untuk bahan bakar itu sendiri. Setelah ini kami ingin berkembang, kami ingin memproduksi lebih banyak lagi briket, dan kami ingin mempunyai rumah produksi. Nah, di rumah situlah kami bisa menyimpan barang kami, bisa mengelola usaha kami ini, Bu. Kalau misalnya ada yang mau mengambil atau membeli barang kami, itu langsung ke rumah produksi, nggak harus ke rumah-rumah perorangan seperti ini. Dulu perasaannya ya ragu-ragu, soalnya kan kita kan belum pernah pakai di sini, jadi takut meledak, takut bau makanan kan. Ternyata udah kita buktikan nggak ada bau sama sekali, sama aja kayak di kompor apa di kayu gitu, sama gitu. Juga dandangnya udah bersih. Karena kita tidak menggunakan dia lagi, tak buat masak, kita nggak perlu beli minyak tanah, beli kayu bakar, cukup pakai ini biogas. Api ini selalu ada, nggak pernah habis. Alhamdulillah setelah ada biogas ini, yang tadinya pupuk kandang berserakan, setelah berserakan itu dimasukkan ke inlet langsung jadi gas itu sendiri. Cara kerjanya kotoran dicampur air 1:1 banding 1, air 1 ember, ini 1 ember, cuma kalau udah terbiasa ini sepenuhnya ini 30 kilo jadi satu, yang penting bentuk cairan. Gister ini berbentuk seperti kubah supaya nampung daripada gas metan tadi. Setelah itu sisanya masuk ke ini namanya outlet. Ini outlet. Outlet ini tuh kayak apa? Kayak bubur. Sekarang udah
3 tungku saya tuh. Kalau kemarin kan cuma 1 dapatnya jatah dari biogas. Ya, ini manometer yang untuk mengetahui tekanan gas. Ini fungsinya untuk penutup gas. Nanti kalau kita mau pakai gasnya kita buka. Ini kompor dari biogas aslinya. Kompor dari pemerintah. Saya coba-coba modif. Aslinya ini buka kayak ini. Lalu kita bikin ini, kita tutup agar gasnya nggak keluar lewat sini. Ini kan asli LPG, punya lubang hawa ya. Lubang hawa kita tutup sama isolatif agar gasnya nggak keluar lewat sini. Saya buka ini yang kompor biogas, saya buka LPG. Apa bedanya? Cuman bedanya buat saya tuh cuma pengantar aja. Kalau biogas pengantarnya langsung ke depan ke lubang api, sedangkan LPG sistemnya semburan. Saya coba kayak itu,